Alhamdulillah sehat. Iya, kebetulan hari ini kita akan mulai pra-observasi yang akan saya lakukan kepada Sinta. Nah, tujuan pra-observasi itu adalah mengetahui dan evaluasi dalam proses pembelajaran yang akan Bu Sinta lakukan. Jadi, sebagai persiapan awal Bu Sinta dalam mengajar agar lebih siap dan percaya diri. Jadi nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sinta. Gitu ya. Ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sinta capai. Ini kebetulan apa ya? Nanti memang jadi tujuan pembelajarannya itu setelah menggunakan media COVID dan penjelasan dulu, siswa dapat menggunakan itu benda geometris sederhana seperti lingkaran, persegi, panjang, dan segitiga dengan lingkaran. Kemudian setelah mencoba kelompok, siswa dapat mengelompokkan jenis-jenis batu datar dan benar. Nanti setelah mengamati video dan penjelasan guru, siswa dapat menentukan jumlah sisi pada batu datar ini. Jadi tujuan yang ingin dicapai adalah siswa dapat mengenal bermacam-macam batu datar. Ya. Oke, untuk pertanyaan kedua adalah area pengembangan yang akan Bu Sinta capai. Ya, nanti ada pengetahuan, dari pengetahuan itu nanti akan membuat suatu informasi yang berhubungan dengan kebenaran. Kemudian dari segi keterampilan itu nanti ada 3 aspek pengetahuan dalam arti penguasaan anak dalam menjawab LKPD. Iya. Jadi di LKPD itu penjalannya sudah sistematis dulu. Yang kedua itu dari aspek perakian, karena kan nanti ada pengelompokan pembelajaran dan cara PPR, tapi ada juga yang berkoordinatan sampai kepastian. Nanti yang ketiga itu aspek cara penyampaiannya ketika presentasi. Yang keterampilan tadi masuk kemana tuh? Keterampilan. Iya, keterampilan itu ada nanti ada keterampilan, kemudian ada cara penyampaiannya saat presentasi, terus nanti ada penilaian dari pengetahuan selanjutnya. Oke, apakah sudah disiapkan semuanya? Alhamdulillah sudah siap. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya adalah rancangan pembelajaran atau strategi, metode, dan model pembelajaran yang akan bisa lakukan. Strateginya itu menggunakan teknologi. Oh iya, generasi ketiga. Modelnya pakai pembelajaran sama, kemudian metodenya nanti diskusi dengan Untuk pertanyaan selanjutnya adalah media pembelajarannya yang akan bisa lakukan. karena kan ini kelas 1 ini pasti itu bedanya itu masih yang komplit. Jadi memakai puzzle datar, kemudian itu juga ada benda-benda komplit yang ada di kelas seperti ini, kemudian ada di segitiga, terus pakai kertas lipat juga, kemudian biar pembelajarannya juga menarik, jadi saya pakai PowerPoint dari Canva, kemudian pakai laptop LCD karena nanti kan ada perhatikan video pembelajaran itu, kemudian ada kertas yang diambil dan Iya, sekali ya. Anak-anak pasti senang karena begitu bermacam-macam variasinya ya. Ada tadi ada kertas lipatnya, ada videonya. Jadi semuanya. Oke, tadi apa namanya? Untuk pembelajaran, rencana pembelajarannya itu tadi ada masuk ke diferensiasinya enggak? Iya. diferensiasi proses sama Iya, proses tadi. Iya. Jadi untuk waktu pelaksanaannya kira-kira kapan ya?
Rabu depan. Oke, baik Bu Sinta, kira-kira persiapannya sudah dipersiapkan oleh Bu Sinta. Semoga nanti pada saat saya observasi bisa dilakukan dengan lancar. Oke, kira-kira dari hasil percakapan pra observasi apa yang tidak? Sesuai harapan, sesuatu juga ketika pembelajaran. Jadi saya juga belum tahu dan juga yang perlu saya rasakan. Terima kasih Bu Sinta karena sudah melakukan observasi dengan saya. Saya masih bisa menunggu hasil dari observasi nanti, dan mungkin terakhir kita akan ketemu di pasca observasi dengan pengajar praktek saya. Ya, baik, terima kasih Bu Sinta atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak ada tinggi dan tebal, ya. Nah, bangun datar itu ada 3 bentuk dasar, ya. Ada segi 4, ada segitiga dan lengkung. Apa nak? Sebutin 3 tadi yang Bu Sinta
Beda nggak persegi sama persegi panjang? Beda nggak? Beda. Kalau persegi panjang ini dua pasang sisinya itu sama panjang, sisi atas dan sisi bawah, sisi samping serta sisi samping kiri dan samping kanan itu sama. Tapi kalau persegi itu semua sisinya sama panjang, ya. Itu segi empat, contohnya ada persegi dan bersegi panjang. Kalau segitiga itu bangun datar yang memiliki tiga sisi dan tiga sudut, memiliki sudut. Nah, jadi yang akan kita pelajari hari ini bangun datarnya ada persegi panjang, segitiga, dan lingkaran, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kalian menggunakan media konkret dan mendengarkan penjelasan Bu Sinta, nanti kalian bisa menyebutkan berbagai bentuk benda geometri sederhana. Ya, tadi ada lingkaran, ada segitiga, atau ada persegi dan persegi panjang. Ya, yang kedua nanti ada kerja kelompok. Ya, senang tidak ada kerja kelompok? Iya, senang, ya. Nah, nanti kalian ada tugasnya di situ nanti, ya, kelompoknya jenis-jenis bangun datar. Kemudian mengamati video dan mendengarkan penjelasan guru, nanti kalian dapat menentukan jumlah sisi, ya. Nah, anak-anak tahu kita pembelajarannya ini nanti menggunakan pendekatan diferensiasi, modelnya problem based learning, ya. Jadi nanti kalian memecahkan masalah dalam kelompok. Sudah siap atau belum? Bangun datar terdiri dari panjang dan tidak memiliki tinggi atau oke, lanjut. Bacanya yang keras bersama-sama. Bangun datar, siswa belajar mengenal tiga bentuk yaitu segi empat, segitiga, dan bentuk lengkung. Segi empat adalah bangun datar memiliki empat sisi dan ada segi empat yang memiliki ciri khusus seperti persegi panjang dan terus persegi panjang adalah segi empat yang mempunyai dua pasang sisi sama panjang dan dapat sudutnya siku-siku. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak, Nak? Kelompok 1 ada pertanyaan? Paham atau bingung? Paham? Kelompok 2? Paham? Kelompok 3? Lydia? Paham? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, kalau gitu Bu Sita coba yang tanya, ya. Asya, persegi ada berapa sisi tadi? Persegi? Persegi? Ada berapa, Sani? 4. Ayo lebih fokus. Oke, lingkaran ada berapa? 1. Sisinya ada berapa? 1. Oke, Saka semangat sekali ya. Yang lain semangatnya sama seperti Saka. Segitiga, Naila ada berapa sisinya? Hebat, ya.
Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Oke, Bu Sinta mau ngasih pertanyaan refleksi dari kalian mengikuti kegiatan hari ini. Ya, dari 5 jari yang menggambarkan perasaanmu mengikuti kegiatan ini, senang atau tidak? Kalau senang sekali 5, kalau kurang senang ya jarinya semakin berkurang. Oke? Oke. Genggam dulu tangan kananmu. Terus tunjukkan berapa jarimu sesuai dengan perasaanmu. 1, 2, 3. Oke. Kenapa? Kamu kurang senang berapa? Berapa jarinya? 5. Berarti artinya apa? Kalau 5? Senang sekali atau tidak? Senang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu ya, yang berusaha hari ini ya. Oke. Hebat dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah hebat. Kita sudah lihat pembelajarannya yang kalian lakukan. Satu kelompok hampir semua sudah aktif. Tapi Bu Sinta harap di pembelajaran berikutnya harus lebih aktif lagi ya. Tadi ada yang cuman ragu-ragu, mau bantu temannya malu. Nah ya Yuna ya. Oke, kalau misalnya belajar berkelompok itu jangan malu-malu kalau bantu ya. Dibagi tugasnya, dikerjain bersama. Yang arah sini sana, arah ke sana, ya sini. Oke, jadi harus apa? Kalau kelompok harus bekerja sama, semuanya harus aktif. Sanggup aktif semua? Sanggup tidak nak? Oke, nah untuk pembelajaran berikutnya yaitu kita akan belajar tentang bangun rumah. Tentang apa? Bangun rumah ya, jadi belajar. Oke, nah sekarang Bu Sinta bagikan soal evaluasi, dikerjakan, dikasih nama sendiri-sendiri yang sudah, langsung kita lakukan. Bawah papan tulis. Yuk, ini dulu. Oke, dipakai ininya sendiri ya. Pakai alat tulisnya sendiri. Jangan lupa jangan barang. Ya, pegang dulu. Kita berdoa dulu. Siap, gerak. Duduk dulu. Siap, gerak. Ayo berdoa dulu bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Asya. Jawab salam Bu Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Kusmi selaku PP saya, pengajar praktek, dan Bu Sinta yang setelah saya observasi dan kali ini temuannya adalah pasca observasi. Jadi baik dibacakan pasca observasi ini, saya akan memberikan
dengan tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Sinta lakukan. Jadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Sinta setelah jalannya observasi kelas? Lega ya, lega sudah berjalan observasinya ya. Ya dapat kaitan mereka belajar menggunakan makan dengan asosiasi. Jadi dapat pengalaman ternyata setelah menggunakan pendekatan asosiasi jadi lebih tahu nih bagaimana bisa mengakomodasi berbagai kemampuan anak di dalam kelas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya bisa diulangi kembali area pengembangan di dalam kelas ataupun tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Artinya ada pengembangan yang namanya pengembangan yang dari proses evaluasi dari sisi keterampilan itu dilihat dari cara dia menyampaikan informasi saat presentasi. Kemudian dalam bentukan pengerjaan KPI-nya ketika diskusi itu penguasaan pengetahuan ketika dia jawab itu jelas dan sesuai dengan instruksi yang ditentukan dalam KPI kan ya. Jadi alhamdulillah berjalan lancar ya Bu. Ini kelas 1 ya Bu. Jadi penanganannya lebih dalam dan sabar. Ya jelas gitu. Dan tentunya pasti harus menggunakan juga media yang menarik, yang berpotensi. Kemudian juga ya harus kita mengelola kelas bagaimana supaya anak tetap fokus untuk pembelajaran aktif dan mereka juga pede gitu menyampaikan pendapatnya. Kan kelas 1 ya. Iya. Kalau sejauh mana Bu Sinta dalam area pengembangan yang sudah dilaksanakan, apakah sudah berhasil di dalam kelas? Menurut saya berhasilnya untuk mulai saya bandingnya 1 sampai 100 ya. Jadi kalau saya memberikan nilai antara 1 sampai 10, nilainya 8. Ya, berarti sudah lumayan bagus ya Bu ya. Kira-kira ada kendala nggak dalam proses pembelajaran? Pasti ada yang akan ini heterogen ya, mencampur gitu. Muatnya kan ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah gitu. Nah, dalam pembelajaran itu kendalanya ya khususnya yang rendah ini kan memang mereka ada penyimpangan konsentrasi, jadi mudah mengalihkan, mudah rame gitu. Jadi ya harus ini ketika pembelajaran itu saya lebih intens ke kelompok yang anak-anaknya kemampuannya. Jadi solusi yang Ibu ambil adalah lebih intens ke anak-anak yang lebih susah diatur. Iya, begitu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Iya. Pertama karena memang anaknya belum bisa mengelola emosi dirinya. Kalau emosi dirinya ya dia mengatur ketika misalnya dia tidak senang, dia langsung berontak gitu, atau dia menjadi temannya, atau dia berusaha untuk mencari kesenangannya sendiri gitu. Jadi dia sepertinya membutuhkan perhatian ya. Iya. Oke. Oh, jadi kira-kira kapan Bu Sinta akan melakukan perubahannya dengan rencana yang Bu Sinta sampaikan? Ya, pembelajaran kita dalam redaksi, tapi menurutnya ya kalau bisa merubah yang tadinya belum baik, khususnya anak-anak yang sulit diatur ini, ya kan kemarin mungkin tes breaking, dikasih tes breaking untuk memisahkan anak-anak yang kurang tertib ini, yang kamu sendiri ini.
Nah, mungkin besok dari SPP-nya ditambah lagi, terus mungkin juga lebih intens lagi untuk apa namanya untuk mendampingi anak-anak yang rame ketika pembelajaran gitu. Oke, jadi pembelajaran yang sudah sesuai tujuannya Bu Sinta tadi pengenalan Pengenalan dasar, kira-kira sudah tercapai ya Bu ya? ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Sinta. Kira-kira pasca observasi yang saya sampaikan sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Sinta. Ya. Oke, setelah ini saya beri kesempatan kepada Ibu Husni selaku PP pengajar praktek saya dan bisa memberikan umpan balik terkait observasi yang lalu. Terima kasih untuk waktunya. Tadi selama pelaksanaan observasi, jadi saya sudah sudah dilakukan pada saat mengajar. Jadi istilahnya memang pada saat mengajar sebenarnya hari ini ada RDP yang Ada RDP-nya ada. Sudah menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Kemudian dari observasi tadi kayaknya sudah fokus pada area yang dikembangkan setelah pencapaian. Dan sebenarnya untuk yang observasi ini biasanya lebih kemudian untuk apa? Tadi ditanyakan untuk yang apa yang kembangan sudah disampaikan dari berdasarkan observasi yang jadi sudah sesuai dengan kebutuhan dari observasi yang seharusnya dilakukan dari pra observasi, kemudian pasca observasi, dan ini pasca observasi. Mungkin nanti dari apa yang sudah dilakukan itu nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi, karena bisa jadi untuk saat ini mungkin terkesan ternyata saya harus kadang-kadang pada saat kita melakukan seperti itu ya pembelajaran di kelas itu tidak terpikirkan atau kadang-kadang kita terlupa gitu. Nah nanti pada saat kita makanya untuk pasca percakapan ini kita bisa tahu ternyata yang bisa dikembangkan yang lebih dikembangkan yang ini. Jadi memang dari yang sudah dilakukan sudah sesuai, tapi nanti mungkin perlu pengembangan dari pelaksanaan yang sudah dilakukan atau yang mampu. Terima kasih. Ibu, terima kasih atas pendampingannya. Terima kasih Bu Sinta atas waktu dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.